Wah, ini udah dimasukin burungnya. Noh, ada lovebird. Jadi halaman ini awalnya itu cuma taman biasa. Kali ini gue bakal nge-review taman yang out of the box, lain dari biasanya. Ini adalah aviari raksasa yang ada di Jakarta Barat. Yuk, kita lihat. Ya, balik lagi sama gue, Zaki, di channel Taman Kesayangan Kalian. Sore ini, gue bakal review sesuatu yang spesial. Ini adalah taman di sebuah rumah tinggal di Jakarta Barat, tepatnya di Kebonjeruk. Nah, yang spesial dari taman ini adalah pemilik rumah ini suka banget sama burung. Tapi, dia pengen sesuatu yang luar biasa. Nah, kita dapat challenge, gimana caranya kita bikin taman yang bisa jadi habitat burung-burung buat burungnya si bapak ini gitu. Jadi halaman ini awalnya itu cuma taman biasa yang datar, terus ada rumputnya dengan batu stepping. Nah, ininya yang di dekat tembok itu tanaman-tanaman biasa gitu, kayak heliconia dan sebagainya, yang tanaman-tanaman semak, dan itu kondisinya flat. Jadi dengan keinginan tuan rumah membuat sungai, tantangannya adalah gimana kontur taman ini mendukung buat ada sungai. Akhirnya kita nguruk dengan tanah merah sebanyak 7 truk sampai akhirnya kontur menanjak ini bisa terbentuk. Nah, itu baru tanahnya, belum ini batu-batuan lava rock. Ini juga kita sekitar 3 truk lebih, 3-4 truk waktu itu untuk nyusun dinding dan sungai ini. Jadi emang cukup besar waktu itu tantangannya, ditambah akses masuk di taman ini tuh cukup kecil. Jadi benar-benar cuma muat gerobak dorong yang kecil yang akhirnya pakai orang gitu. Kita bahas dari luar dulu. Jadi taman ini terdiri dari 3 bagian. Ini bagian depan, nanti ada bagian tengah dan bagian belakang. Bagian depan ini, pemilik rumah ini pengen taman yang agak santai, yang taman tropis dengan memanfaatkan tanaman-tanaman existing yang udah dia punya. Nah, ini ada Kamboja, ini Kamboja merah. Dia udah punya ini berapa puluh tahun dan dia pengen pakai ini. Dia minta ini jadi focal point, akhirnya kita taruh di depan. Terus sama kayak pandan Bali ini, pandan Bali ini juga sama, dia udah sekitar 5-6 tahun dan pengen tetap dipertahanin. Akhirnya kita bikin konsep taman tropis sederhana dengan memanfaatkan 2 focal point ini di depan sebagai penerima tamu, dengan pemanis bromel frisia yang berwarna toska dan kontras dengan kedua pohon ini. Di balik ini adalah taman utama, taman tengah yang disulap menjadi aviari raksasa. Check it out. Jadi area ini adalah area burung kecil. Kalau kalian lihat, ini
dia pakai kawat yang mesh 1 senti. Nah, dia pengen naruh burung-burung kecil di sini. Contohnya lovebird. Nah, kita udah buatin tangkringan di situ. Tapi ternyata lovebirdnya lebih suka di atas AC. Pada nangkring di sana. Tapi nggak apa-apa. Biasanya dia bakal terbang muter-muter di sini. Kalau pagi dia mandi di sini nih ke bawah, nggak berenang sih, mandi gitu, main air. Nah, cuma kita ada sedikit kendala di sini, yaitu pohon-pohon ini ternyata nggak bisa dibarengin sama lovebird karena mereka punya kebiasaan ngasah paruh. Nah, akhirnya batang-batangnya ini pada potek. Kemungkinan besar nanti kita bakal pindahin, nggak di sini. Jadi fitur utama di taman ini adalah kolam natural yang kita buat dengan ukuran 1,5 kali 1 meter yang berfungsi sebagai ruang pompa bagi sistem sungai keseluruhan. Nanti kita lihat sungainya kayak apa. Terus kita pakai dua pohon pakis tiang. Di sebelah sini ada satu rumpun isi 2, sama di sini agak gede gitu. Cuma tadi gara-gara burung lovebird ini dia punya kebiasaan itu, tangkainya tuh pada mati gara-gara daunnya pada potek. Nah, ini nanti kita bakal ganti pakai pohon yang lebih berkayu. Ini mungkin kita pindahin tuh. Terus untuk kolamnya sendiri kita pakai sistem filter under gravel, dimana pompa filter itu dikubur di bagian bawah, lalu dengan menggunakan pipa itu kita salurin sampai ke ujung sekitar 25 meteran dengan menggunakan 2 pompa 500 watt sama 250 watt. Itu fungsinya apa? Fungsinya supaya ada cadangan pompa jika salah satu bermasalah kayak gitu. Jadi konsep taman ini adalah menggabungkan taman hutan hujan tropis dengan taman sungai, di mana fitur utama dari taman ini adalah sungai yang memanjang sepanjang 25 meter sesuai dengan keinginan si pemilik rumah. Untuk membuat konsep taman hutan hujan tropis, kita menggunakan tanaman-tanaman hutan raksasa seperti pakis tiang, kadaka raksasa, dan berbagai jenis pakis lainnya yang disusun sedemikian rupa membentuk kontur yang meningkat. Maksudnya dia semakin lama semakin tinggi dan membentuk suatu dimensi yang luas kayak gitu. Nah, ini salah satu focal point utama. Ini adalah kadaka dengan diameter sekitar 2 meteran, lebar rentang daunnya. Ini kita dapat dari seorang petani di daerah Bogor, petani tanaman hias. Ini harganya mahal, bisa dicek sendiri. Nah, selain kadaka, kita juga memakai jenis-jenis pakis berdaun lebar seperti ini. Ini gua nggak tahu namanya apa, ntar dicek di sini. Terus di bagian bawah di sungai ini kita menggunakan beberapa titik bromelia sebagai kontras dengan tanaman yang lain yang warnanya hijau. Jadi tiba-tiba ada bromel nyempil warna ungu, warna pink, dan itu bikin taman ini jadi hidup. Nah, lalu ini adalah salah satu fitur utamanya, yaitu ada air terjun yang bertingkat. Jadi rumah ini punya jendela lebar di bagian sini yang biasanya pemilik rumah suka duduk-duduk sore-sore di sini sambil liatin ini, dan dia pengen ada air terjun yang alami. Akhirnya kita buat dengan konsep dinding hutan
dengan menggunakan batu lava rock merah yang disusun secara alami dan menggunakan tanaman-tanaman pakis serta lumut dan seperti tanduk rusa dan sebagainya gitu. Oke, jadi ini kira-kira pemandangan dari dalam kayak begini. Dengan jendela sebesar ini, view taman di dalam, dari dalam maksudnya, ini bakal jadi keren banget. Apalagi waktu malam pas lampu-lampu ini udah nyala, itu bakal kelihatan bener-bener mewah dan bikin apa ya, serasa ada di tengah hutan beneran gitu. Apalagi ada kadaka raksasa ini, gila ini gede banget, serius. Jadi ini adalah fitur utama dari taman ini, yaitu air terjun bertingkat yang kita buat dengan 3 undakan utama dengan total tinggi 170 cm. Nah, kita bikin beberapa tingkatan yang menjadi air terjun kecil yang membuat air terjun ini menghasilkan suara yang gemericiknya enak gitu. Terus di bagian sini kita penuhin dengan sela jendela dan ini lembut banget. Jadi kayak hamparan karpet kita buat dengan beberapa ornamen yang kontras seperti bromel, terus ada pilo-piloan dan pakis monyet. Gitu. Jadi konstruksi sungai ini disusun dengan menggunakan tanah yang tadi diuruk terus dipadetin dan dibentuk sesuai dengan kontur yang telah didesain. Nah, cara biar tanahnya itu enggak melorot, kita pakai karung-karung yang diisi tanah. Jadi kita bikin tanggul-tanggul di sepanjang ini dan di sepanjang ini yang itu karung-karung yang diisi tanah lalu ditumpuk di sepanjang ini. Setelah itu padat, baru kita uruk dengan menggunakan batu lava rock yang direkatkan pakai semen, pakai adukan. Setelah itu baru dipasang batu-batu kuning ini sesuai dengan titik-titik yang udah ditentuin. Untuk sungainya kita nggak pakai coran, jadi ini full pakai liner membran karet yang itu memungkinkan untuk dibentuk secara fleksibel. Beda kayak coran atau HDPE yang itu harus ditekuk, yang nggak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Kalau kita pakai liner karet itu gampang banget, cuma ikutin konturnya, habis itu diganjel-ganjel, udah baru di bagian pinggirnya itu kita lem pakai adukan, baru diuruk pakai batu. Nah, kelebihan yang kedua, karet itu dia tahan sampai 10-15 tahun dengan garansi kebocoran. Jadi kalau ada yang bocor, sobek atau apapun itu bisa diganti. Kayak gitu. Untuk pompanya kita pakai 2 pompa di sini. Yang pertama ada pompa 500 dan 250 watt. Kenapa ada 2? Supaya ketika ada trouble di salah satu itu masih bisa hidup. Terus pemilik rumah juga bisa ngatur debit air yang mau dihasilkan. Yang ini kondisi pompa 500 nyala. Kalau mau lebih gede 500 dan 200 dinyalain bareng. Kalau mau lebih kecil 200 saja gitu. Gazebo ini udah ada dari pertama bikin. Jadi ini bangunan existing yang pemilik rumah pengen ada kolam di bawah gazebo. Nah, gimana caranya si liner itu bisa masuk, bisa jadi alas, padahal ada kakinya. Si kaki ini kita potong, jadi kita iris supaya si liner itu bisa masuk. Baru abis itu kita tarik ke sini. Nah, baru abis dia numpul liner, kita cor lagi. Gitu. Dengan konsep seperti ini, gazebo ini jadi spot favorit buat penghuni rumah waktu lagi nyantai. Karena spot pemandangan di sini
itu benar-benar seolah-olah kita lagi ada di tengah hutan yang nggak ada riuh perkotaan. Apalagi kalau lampunya udah nyala, itu benar-benar kayak magis gitu. Asli PW banget duduk di gazebo sini. Jadi kesannya tuh kayak lo bener-bener ada di tengah hutan, nggak ada riuh perkotaan, terus dikelilingin sama tanaman-tanaman raksasa, plus di bawahnya ada air yang gemericik. Terus di sebelah sana ada suara burung, mantep banget asli. Untuk sistem penyiraman, kita menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah kabut. Penyiraman kabut ini dia penting sekali untuk pengairan lumut, selaginella, dan paku-pakuan. Mereka nggak akan bisa hidup kalau nggak ada lumut. Terus sistem yang kedua itu adalah sistem tetes. Kita pasang di atas ini, kita pasang pipa HDPE ukuran 19 mili dengan titik-titik dripper di situ. Lu kasih lihat sih. Nah, itu yang titik-titik merah itu adalah titik-titik tetes yang berfungsi sebagai sumber air yang nyalanya 4 kali sehari. Fungsinya untuk menyirami bagian dinding agar tanaman-tanaman yang ditempel di dinding ini tetap hidup. Semua taman yang kita bikin punya keunikan dan karakter masing-masing yang sesuai sama pemilik rumah. Jadi nggak ada proyek kita yang sama persis dan pasaran, semuanya unik dan punya karakter masing-masing. Jadi buat lo yang pengen bikin taman apapun, selama kita bisa bantu, kita bisa wujudin itu. Kalau lo suka sama video ini, jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. See you!